Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak atau Ibu dosen, perkenalkan nama saya Doni Sutra dengan NIM 05641612 dengan program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka Angkatan 2005. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Garis besar materi hari ini ada 6. Yang pertama, latar belakang, kedua, tujuan dan sasaran, ketiga, keluaran yang diharapkan, keempat, lingkup kegiatan, kelima, pendekatan pelaksanaan, dan keenam, kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan kota tidak hanya ditandai oleh bertambahnya jumlah bangunan atau penduduk yang disebut sebagai pertumbuhan, tetapi juga melalui proses transformasi. Transformasi adalah perubahan fungsi lahan yang terjadi secara terus-menerus, misalnya dari kawasan pemukiman menjadi kawasan perdagangan atau jasa. Proses ini sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, ada dua, yaitu pertama, perkembangan kota melalui pertumbuhan dan transformasi. Kedua, transformasi menunjukkan perubahan fungsi lahan. Selanjutnya, tujuan dan sasaran. Tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini yaitu deidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Deidentifikasi karakteristik variasi kegiatan di dalam suatu guna lahan di Kota Bandung dan deidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Kemudian, keluaran yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan ada 3 bagian. Yang pertama, latar survei, kedua, data siap pakai, yang ketiga, dasar kebijakan. Selanjutnya, definisi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan merupakan fungsi dominan suatu kawasan, misalnya sebagai pemukiman, perdagangan, atau industri. Sementara itu, kegiatan adalah aktivitas nyata yang dilakukan manusia pada suatu lahan terparsial, seperti berdagang, produksi perkantoran, atau kegiatan sosial. Satu jenis guna lahan dapat menampung berbagai jenis kegiatan. Selanjutnya, lokasi kegiatan di Kota Bandung. Lahan Kota Bandung memiliki karakteristik utama berupa cekungan yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian rata-rata sekitar 700 mdpl dan luas wilayah 16.729,65 hektar. Kondisi ini mempengaruhi iklim yang cenderung sejuk. Seiring waktu terjadi perubahan tata ruang dan signifikan di mana terjadi peralihan fungsi lahan dari vegetasi menjadi lahan terbangun, seperti pemukiman dan institusi, yang terdapat pada penurunan luas lahan terbuka hijau. Kemudian, permasalahan guna lahan di Kota Bandung. Ketidaksesuaian pemanfaat lahan di RT RW. Permasalahan utama dalam perkembangan kota adalah banyak pengguna lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kemacetan, banjir, menurunkan kualitas lingkungan, muncul kawasan kumuh, dan serta konflik pemanfaatan ruang antar kegiatan. Selanjutnya, pendekatan pelaksanaan dengan menggunakan pendekatan survei. Tahap persiapan hingga pelaksanaan. Survei dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari perumusan masalah agar fokus penelitian jelas. Selanjutnya, menentukan kebutuhan data, menyusun instrumen survei, menentukan lokasi dan sampel, serta melaksanakan pengumpulan data dengan memperhatikan etika survei. Kemudian, pendekatan pelaksanaan dengan menggunakan pengolahan data. Tabulasi pengajian interpretasi. Data yang telah
kumpulkan kemudian diolah melalui proses tabulasi, disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta, kemudian dilakukan interpretasi serta untuk melihat pola pemaparan guna lahan dan kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Selanjutnya, rencana output kegiatan. Lapor dan data siap dipakai. Hasil kegiatan ini berupa laporan survei yang berisi data guna lahan dan kegiatan yang siap digunakan sebagai bahan perencanaan wilayah. Laporan ini juga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan penataan ruang oleh pemerintah. Kemudian, pentingnya identifikasi. Selanjutnya, kesimpulan. Pentingnya identifikasi guna lahan. Identifikasi guna lahan dan kegiatan sangat penting untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan kualitas lingkungan kota, serta mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan terencana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.